Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita balik lagi ke kelas biologi ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ya seperti biasa boleh disiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian kita berdoa, baru kemudian kita mau ngapain sih hari ini? Jadi karena materi kita di kelas 9 semuanya sudah selesai, maka hari ini kita akan coba bahas TO yang terakhir banget kalian kerjakan. Supaya kita kenal lebih dekat nih kayak apa sih soal-soal yang biasanya keluar di ujian akhir. Karena kan sebentar lagi kalian tinggal USBN aja kan. Gitu. Yuk kita mulai dari soal kemarin, soal biologi itu biasanya ada di kloter di akhir-akhir ya, mulai dari 20, nomor 20 ke atas. Oke, ini nomor 24 materinya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebetulnya ini adalah materi kelas 7, saya rasa karena ini awal banget kalian belajar biologi. Gambar yang menunjukkan, kita lanjut ya, nomor 24, gambar yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri bergerak, dicatat ya, bergerak kemudian tumbuh dan berkembang biak. Ya, jadi kalau bergerak ini bisa diamati di nomor 1 dan di nomor 4 sehingga pilihannya eh, jadi sempit nih di antara A sama B, karena yang bergerak ini kalau nggak satu, empat, yang satu ini pada awal ya, kalau yang empat ini adalah iritabilitas juga bisa, tapi secara umum satu dan empat. Jadi di sini karena empatnya nggak ada yang di pertama, jadi yang satu. Kemudian bergerak tumbuh. Kalau tumbuh sudah jelas yang lima dan berkembang biak yang ada anakannya. Jadi ini saya rasa soalnya cukup mudah, bahkan sangat mudah. Jawabannya adalah yang B. 1, 5, 2. Di mana yang satu ini bergerak, dua ini adalah yang berkembang biak. Kemudian yang ketiga ini dia melakukan adaptasi pada lingkungannya ya, yang kekeringan, jadi dia punya duri dan sebagainya. Yang nomor 4 ini bisa bergerak, gerak pada tumbuhan atau bisa juga iritabilitas, respon terhadap perangsang. Ini kan disentuh, ini putri malu dia akan mengatuk. Dan yang nomor 5 ini adalah tumbuh, sehingga urutannya 1, 5, dan 2. Baik, ini cukup jelas. Nomor 25. Dalam pembuatan roti, adonan diberi mikroorganisme agar terjadi proses fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi, berarti ini gabungan dari soal klasifikasi tentang jamur atau mikroorganisme, dan soal ada fermentasi ini biasanya kita kenal baik di kelas 9, baru banget kita review, yaitu adalah bioteknologi. Ya, sehingga proses fermentasi tersebut dan proses yang terjadi adalah apa sih yang terjadi ketika ada fermentasi? Yang jelas fermentasi ini adalah perombakan atau pengubahan glukosa. Glukosa, makanya bahan dasarnya itu biasanya kalau nggak tepung, ya karbohidrat ya. Tepung, kemudian singkong, makanya bahan dasar fermentasi seperti itu, apalagi fermentasi alkohol. Perubahan glukosa dari tepung atau singkong menjadi apa? Ada dua hal yang dihasilkan, satu alkohol, yang kedua adalah karbon dioksida. Nah, kalau alkohol untuk fermentasi itu menghasilkan alkohol, dia akan makan waktu. Sementara kalau karbohidrat dalam 30 menit atau sampai 1 jam pertama sudah langsung keluar. Makanya roti yang bagus itu yang tidak bantet itu ngembang cirinya. Kenapa? Karena raginya bekerja dengan baik. Nah, sekarang berarti fermentasi, pengubahan glukosa atau tepung atau singkong menjadi alkohol dan karbon dioksida yang dilakukan oleh siapa? Pertanyaannya gitu kan. Yang dilakukan oleh ini golongan ragi Ascomycota ya, jamur ya, ragi Ascomycota uniseluler. Namanya adalah Saccharomyces. Sehingga jawabannya antara C dan D. Jawabannya yang mana? C dan D menghasilkan roti menjadi lunak dan tidak basi. Nah, hati-hati nih, tidak basi. Ragi tetap membuat basi ya. Jadi jawabannya yang menghasilkan karbon dioksida sehingga menghasilkan rongga dan membuat roti mengembang. Oke, ini tingkat kesulitannya soalnya lumayan. Lumayan lebih sulit daripada yang tadi karena harus nginget-nginget nih. Nih harus diingat nih. Oke, baik ke nomor berikutnya, nomor 26, ini adalah interaksi ya, berarti hubungan interaksi, berarti ini adalah
bab tentang ekosistem, ya, yang dapat terjadi, hubungan interaksi yang dapat terjadi antara singa di sini dan kerbau di sini. Oke. Yang pada ekosistem tersebut adalah ini nomor A, ini saya rasa sudah semua paham ya. Simbiosis komensalisme, berarti yang satu untung, yang satu nggak kenapa-napa. Kemudian ada simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi. Ada predasi, yang satu memakan yang lain. Kalau kompetisi ini persaingan. Kalau kompetisi ini biasanya antara hewan-hewan yang makanannya sama. Contohnya misalkan ada lion dengan hyenas. Atau kalau versi herbivornya ada kerbau dengan eh, kambing misalkan. Nah ini berarti dia kompetisi. Terjadi kompetisi eh, antar hewan-hewan yang punya makanan sejenis. Yang jelas yang D salah, simbiosis juga salah. Jawabannya adalah predasi, di mana di sini singanya bisa atau memiliki kemungkinan untuk memangsa kerbau tersebut. Mudah sulit. Ya ini mumpung kita lagi bahas sedikit, bentuk kompetisi ini ada dua ya. Ada kompetisi interspesifik dan intraspesifik. Kalau interspesifik ini yang kayak gini. Jadi kalau yang interspesifik adalah kompetisi yang terjadi antar spesies yang berbeda. Sementara kalau intraspesifik ini adalah kompetisi atau persaingan antara satu spesies yang sama. Jadi kalau misalkan ditanya, ini ada singa satu dan singa dua. Mereka adalah satu spesies yang sama. Kira-kira apa hubungan antara singa satu dan singa dua ini? Yang terjadi antara mereka adalah kompetisi. Tentu saja. Karena terjadi persaingan, tentu saja mereka butuh makanan yang sama. Nah, karena mereka berada dalam satu spesies, maka tipe kompetisinya adalah kompetisi intraspesifik. Sementara kalau tadi lion ada singa dengan hiena itu adalah kompetisi interspesifik atau antar spesies yang berbeda. Seperti itu, kita lanjut ke nomor 27. Ini tentang lingkungan. Nah, ini saya rasa dengan adanya AKM ya, dengan adanya AKM, saya rasa nomor 27 ini akan sangat model-model soal kayak gini akan mengikuti format AKM ya. Jadi kalian harus siap ketemu diagram, ketemu tabel, ketemu wacana yang panjang ya. Tuh, penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan semakin hari semakin meningkat. Tanpa disadari, kantong plastik menumpuk menjadi tumpukan sampah yang sulit untuk diuraikan. Salah satu usaha yang dapat mengurangi polusi plastik. Bagaimana cara mengurangi polusi plastik? Mengolah, mencampur, membakar, menumpuk. Menumpuk jelas salah, membakar jelas salah karena dia menimbulkan polusi udara ya, ini juga salah. Menumpuk ya bau, ya banjir ya. Kemudian mencampur sampah plastik dengan sampah organik akan membusuk, belum tentu. Plastik ini tergantung jenisnya, ada yang mudah diurai, ada yang sulit diurai. Jadi yang ini juga salah. Jawabannya yang A ya, mengolah kembali sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Saat ini ada teknologi namanya EcoBrick. Salah. Saat ini ada model daur ulang seperti daur ulang plastik atau pembentukan plastik menjadi produk yang bermanfaat ya. Contohnya adalah EcoBrick. Jadi plastik-plastik yang tidak lekang dimakan waktu ini, yang susah terurainya, ini dibuat menjadi batu bata. Jadi sehingga dari situ bisa digunakan untuk membangun rumah dan lain-lain. Tentu saja plastiknya, sampahnya dibersihkan, kemudian nanti dia dipres sedemikian rupa sehingga sangat kokoh dan bisa digunakan kembali. Salah satu contohnya. Begitu kita next ke nomor 28. Oke, populasi badak bercula satu saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan banteng. Adanya ciri fisiologi. Fisiologi ini adalah ciri-ciri atau cara kerja organ tubuh ya. Jadi ini dipegang dulu kata kuncinya yang menyebabkan badak sulit berkembang biak. Alasan yang sesuai untuk menjelaskan kasus tersebut adalah jadi kita bicara tentang fisiologi atau karakter organ ya. Kita lihat badak bercula satu memiliki tingkat reproduksi yang lebih rendah dan masa bunting yang lebih lama dibandingkan dengan banteng. Yes, ini sebetulnya ini jawabannya. Ini sudah cukup jelas ya. Paling logis. Kenapa dia sedikit? Karena tingkat reproduksinya rendah. Kenapa tingkat reproduksi rendah?
karena masa bunting atau masa kehamilannya lama. Gitu. Jadi ini menyebabkan badak sulit regenerasi, sulit menghasilkan keturunan. Nah, ini sudah membahas nih ciri fisiologinya. Sudah lihat masa bunting, ini kan berkaitan dengan kerja organ tubuh ya, sehingga ini jawabannya fisiologi. Gitu, ini kemampuan adaptasi enggak. Nah, ini yang C hati-hati. Kenapa? Karena meskipun disertakan morfologi dan fisiologi badak kurang sesuai dengan habitatnya, nah ini tidak menjawab kenapa dia sulit berkembang biak. Sehingga ini C ini salah. Kemudian di ekosistem, badak bercula satu kalah berkompetisi dengan banteng, sehingga populasinya semakin menurun. Nah, ini tidak membahas tentang, ini bisa jadi benar, tapi dia tidak menekankan pada pembahasan fisiologi, tapi dia menekankan kepada kompetisi antara badak dengan banteng, berarti dia arahnya ke adaptasi. Itu nomor 28. Kemudian kita ke nomor 29, ya. Perhatikan jaring-jaring makanan pada dua ekosistem berikut. Dilihat ekosistem sawah, ya bisa dilihat. Kemudian ekosistem kebun juga bisa dilihat nih, di mana produsennya kalau ekosistem sawah adalah padi, kemudian dikonsumsi oleh belalang dan kupu-kupu sebagai konsumen pertama, kemudian dikonsumsi oleh burung pipit dan katak sebagai konsumen kedua, dan ular sebagai konsumen tersier ya, atau karnivoranya. Kalau di ekosistem kebun ada produsennya pohon pisang, kemudian dimakan konsumen satunya adalah ulat dan belalang selaku herbivor. Kemudian konsumen duanya adalah burung pipit dengan konsumen puncak ada burung elang dan ular. Itu populasi. Kemudian kita ke soal setelah mengamati. Sebetulnya sih harusnya baca soal dulu ya, baru lihat bagan. Tapi nggak apa-apa karena kita lagi bahas soal. Populasi burung pipit pada ekosistem sawah dan ekosistem kebun habis ditangkap oleh pemburu. Jadi di sini kita kasih tanda ya. Kasih tanda apa nih? Oke, kita apain ya? Kita merahin kali ya. Jadi burung pipit pada sawah dan pada kebun ini dia mengalami penurunan ya. Bahkan habis hilang, ditangkap oleh pemburu pipit. Oke. Kira-kira bagaimana kondisi kedua ekosistem tersebut? Nah, kita lihat nih satu-satu. Oke, ada pengumuman, biar pengumuman dulu ya. Diberitahukan kepada warga RW 07 untuk selalu melakukan PSM mandiri di rumah masing-masing setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara 4M: menguras, menutup, mendaur ulang, dan mematikan jentik nyamuk dengan bubuk agate. Semoga lingkungan kita terhindar dari bahaya nyamuk demam berdarah. Kepada seluruh warga DKI Jakarta, dengan ini saya mengimbau bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita dan sangat berbahaya. Kita harus saling mengingatkan, saling menjaga, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lindungilah diri Anda, keluarga Anda, dan lingkungan Anda. Mulailah dari diri kita. Batasi berpergian dan hindari kerumunan. Perlu diingat, dimanapun dan kapanpun, terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke soal, ya. Bagaimana kondisi kedua ekosistem tersebut? Yang A, ekosistem sawah akan lebih stabil karena burung pipit sebagai makanan ular dapat digantikan oleh katak. Nah, ini bisa dilihat ada ular ini makan burung pipit, dan ular ini makan katak juga ya. Jadi ular ini punya dua makanan, sehingga kalau burung pipitnya hilang sama sekali, ular masih bisa makan katak. Oke, sejauh ini yang A benar. Kemudian yang berikutnya, kita lihat kalau pada kebun, di sini burung elang dan ular ya dua jenis individu ini bergantung penuh terhadap keberadaan burung pipit. Sehingga kalau burung pipit hilang, maka burung elang dan ular akan turun secara drastis juga. Sehingga ini menyebabkan ekosistem kebun kurang stabil dibandingkan ekosistem sawah
Jadi jawaban A saya rasa sudah cukup jelas bahwasanya ekosistem sawah akan lebih stabil karena burung pipitnya masih bisa digantikan oleh katak. Gitu. Oke, kita boleh next. Nomor 30, pembuluh darah arteri. Ini berarti masuk ke soal-soal kelas 8 ini tentang sistem peredaran darah, ya sistem-sistem organ pada tubuh manusia. Perhatikan ciri pembuluh darah berikut ini. Ada denyut rasa jika terluka memancarkan, dinding tebal, aliran darah menuju jantung, dan lain-lain. Baca pertanyaannya dulu ya, biasa kan? Jangan kayak saya, kebiasaan baca soal dulu. Ya, pembuluh darah arteri, berarti ciri-ciri arteri. Kita lihat, denyut rasa jika dipegang, yes ini arteri. Jika terluka memancarkan darah, ini juga arteri. Dinding tebal dan elastis, ini juga arteri. Aliran darah menuju jantung, ini vena berarti ya. Terletak di bagian darah dalam tubuh, iya ini arteri. Arteri ini terletak agak di sisi sebelah dalam, sementara kalau vena di luar. Kemudian memiliki katup di sepanjang saluran. Nah, ini juga vena. Sehingga jawabannya tidak boleh mengandung 4 dan 6. Ini nggak boleh 2, 3, 5. Iya ya, berarti jawaban ada 2 ya. 1, 2, 5 dan 2, 3, 5. Ya, nggak apa-apa. Jawabannya boleh yang ini dan boleh yang begitu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 31. Nggak apa-apa, ini potong. Salah satu proses metabolisme di dalam tubuh kita adalah pembongkaran sel darah merah sehingga menghasilkan zat sisa berupa bilirubin. Organ tubuh yang mengekskresikan zat tersebut adalah oke. Jadi ini kalau yang berfungsi untuk membongkar sel darah merah menjadi zat sisa ini sebetulnya adalah hati. Tapi yang bertugas untuk mengekskresikan bilirubin ya dalam bentuk zat warna ya nih zat warna adalah ginjal ya yang bertugas mengekskresikan atau mengeluarkan zat tersebut adalah ginjal. Jadi meskipun yang mengubah sel darah merah menjadi bilirubin ini adalah hati, tapi yang melakukan ekskresi terhadap bilirubin atau pigmen warna yang ada dalam tubuh kita ini adalah ginjal dalam bentuk urin ya. Jadi bilirubin, biliverdin ini dikeluarkan dari tubuh kita dalam bentuk urin. Pewarna pada cairan urin dan feses sebetulnya. Oke, kita next ke nomor 32. Ini cukup mudah ya. Proses spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis. Yang manakah testis? Jelas banget adalah gambar yang nomor 2. Nah, ini bisa dilihat yang nomor 1 ini adalah skrotum atau kantong testis. Ya, kemudian ini kita catat ya. Skrotum, kemudian nomor 2-nya tadi testis. Kemudian nomor 3-nya ini adalah penis ya secara umum sebagai alat kopulasi atau saluran pengeluaran sperma dan urin. Kemudian yang nomor 4 ini adalah yang menghubungkan antara epididymis dengan vesikula. Ya, ini menghubungkan antara epididymis dengan vesikula seminalis, berarti nomor 4 ini adalah vas deferens. Baik, nomor berikutnya, nomor 33. Perhatikan gambar gerakan dalam olahraga bulu tangkis berikut. Oke, ini soal ini agak tricky ya. Ketika pemain bulu tangkis mengainkan tangan memukul bola atau shuttlecock jenis sendi yang terlibat adalah, ini bisa dilihat yang pertama gerak, ya di sini adalah gerakan bahu. Bahu, kemudian ke siku, ya sikunya ada lurus ke sini, ya sikunya bergerak, nih kemudian ke pergelangan tangan. Sehingga kalau mau urut sebetulnya yang terlibat ini adalah peluru, kemudian sendi engsel, dan pergelangan tangan. Berarti kalau yang pergelangan tangan ini pergelangan tangan, yang pergelangan tangan ini adalah sendi putar. Ada nggak jawabannya? Engsel, peluru engsel, kok putar, sendi geser ya? Sendi geser. Sendi putar nggak ada, sendi putar ini adanya di leher. Berarti tidak melibatkan sendi putar, yang ada sendi putarnya salah. Ini berarti jawabannya yang ini, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. Berarti pelananya ini adalah pelana yang di antara jempol ya,
di antara ibu jari dengan tulang telapak tangan, nggak apa-apa. Yang penting masih di daerah tangan. Putar adanya di ini ya, di leher, sehingga putar tidak termasuk. Harusnya sendi geser. Kalau mau adanya sendi geser. Ini kita tambahin plus sendi geser. Tuh loh, kok tulisannya kecil? Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 34. Toro susah buang air besar. Dia mengalami konstipasi. Konstipasi ini sembelit ya, alias susah pup. Proses pada alat pencernaan toro yang terganggu dan faktor penyebabnya adalah kalau orang konstipasi itu karena kurang serat ya, sehingga pupnya tidak menyerap air dengan baik, jadi keras ya. Akibatnya jawabannya yang serat ini ya, penyerapan air berlebih ya, di usus besar disebabkan makanan yang dikonsumsi rendah serat. Jadi seratnya ini rendah, akibatnya tidak menarik cairan ke dalam feses atau pupnya, sehingga pupnya jadi keras. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 35. Oke, ini adalah percobaan pernafasan. Ketika kita menghembuskan nafas ke kaca, kemudian ada blur. Ya, sebetulnya bentuk percobaan pernafasan ada beberapa, karena hasil dari pernafasan ini kan ada dua. Hasil respirasi atau pernafasan ini adalah dua. Ini kan dia masuk oksigen, yang kedua adalah karbon dioksida, dan yang keluar adalah karbon dioksida dan uap air. Ya. Nah, kalau untuk membuktikan karbon dioksida, ini biasanya kita menghembuskan nafas ke air kapur. Kemudian air kapurnya jadi bening, kemudian ya menimbulkan, biasanya direaksikan juga dengan PP atau phenolphthalein. Ini untuk membuktikan bahwasanya ada karbon dioksida ini akan berikatan dengan kalsium pada air kapur, menimbulkan adanya kristal CaCO3 ya. Nah, kemudian kalau sederhana seperti ini tidak kelihatan ada air kapurnya, tidak kelihatan ada PP juga, biasanya dia hanya membuktikan uap air saja, sehingga jawabannya uap air. Begitu, kita next ke nomor 36. Oke, ini banyak ya soalnya. Nanti model-model soal AKM mungkin seperti ini. Jadi gimana caranya kita bisa mengambil informasi yang tepat dari suatu infografis, dari tabel, dari hasil penelitian, kayak gini ya. Kemudian ini bisa dilihat kelompok tumbuhan A. Ya, ntar kita biasakan lihat pertanyaan. Kesimpulan tentang fotosintesis yang tepat berdasarkan data tersebut. Karena diminta kesimpulan, berarti kita harus ngerti ini. Apa sih percobaan ini? Ya, kemudian ada tumbuhan, jenis tumbuhan, kemudian ada kelompok A, dan nanti ada kelompok B, kemudian ada bermacam-macam suhu, di mana suhu ini akan berhubungan dengan laju fotosintesis. Jadi kalau kacang tanah pada suhu 10 lambat, 30 cepat, 46 lambat. Ya, jadi dia di suhu tinggi, jadi dia optimal di suhu 30, 27, dan 29. Ya, jadi dia cenderung di tempat biasa aja ya. Kalau di tempat terlalu dingin dia jadi lambat, kalau di tempat terlalu panas pun dia juga jadi lambat. Jadi dia senang di rentang 27 sampai 30. Ya, ambil rata-rata lah 28 kali ya. Kemudian yang berikutnya ada tanaman kelompok B. Tanaman kelompok B ini bisa berfotosintesis di 10, 30, dan 46. Kalau di 10 lambat, di 30 sedang, di 46 cepat. Jadi di suhu tinggi ini sangat cepat. Ya. Apa yang bisa disimpulkan sebetulnya dari gambar dari tabel ini kelihatan bahwasanya kelompok tanaman B ini memang cocok untuk hidup di tempat-tempat yang suhunya lebih tinggi. Ya, mereka mampu bertahan hidup di suhu-suhu yang lebih tinggi, bahkan sangat dianjurkan untuk hidup di suhu tersebut ya, karena dia akan bagus pertumbuhannya. Nah, kesimpulan tentang fotosintesis yang tepat. Fotosintesis pada tanaman A hanya terjadi pada suhu 30 dan 46. No. Fotosintesisnya kalau yang optimal di suhu sekitar 27, 28, sampai 29 dan 30. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses fotosintesis pada tumbuhan A. Nah, ini enggak ya.
Karena tadi di suhu tinggi malah dia melambat, di suhu 50-an dia melambat, dia cocoknya di suhu 30-an. Tumbuhan kelompok B akan sulit tumbuh di tempat bersuhu tinggi. Kebalikannya, dia malah suka tumbuh di tempat yang bersuhu tinggi. Jawabannya berarti yang D. Gitu, kita next ke nomor 37. Ya. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara jaringan tumbuhan, struktur sel penyusun, dan fungsinya. Hubungan yang tepat adalah, nah ini logika aja, enggak logika, sini ada hafalannya sebetulnya. Harus direview ya, jadi jaringan-jaringan tumbuhan itu ada banyak. Ya, jaringan tumbuhan itu mulai dari ada epidermis, kemudian ada jaringan parenkim, ya. Kemudian ada juga jaringan apa tuh penguat seperti kolenkim dan sklerenkim. Dan jaringan yang paling famous adalah jaringan pengangkut. Nah, ini pasti yang sering didengar adalah xilem dan phloem. Oke, baik. Hubungan yang tepat ditunjukkan oleh siapa ya? Epidermis, susunannya teratur dan rapat, fungsinya pelindung. Tentu saja epidermis ini harus rapat, harus teratur karena dia ada di paling luar, gunanya untuk melindungi jaringan lain di bawahnya. Sehingga satu korek, berarti kita bisa langsung cepet nih, bisa langsung ketiga, kalau nggak tiga, keempat. Tiga, palisade parenkim. Palisade parenkim ini adalah tempat terjadinya fotosintesis. Tersusun rapat, iya, karena palisade ini sering disebut dengan jaringan tiang, tersusun rapat, kemudian berklorofil. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Berarti kita punya jawaban kita, yaitu 1 dan 3. Ya. Kalau kolenkim, oke, kita bahas yang salahnya sekarang. Ngapain sih yang salah dibahas? Biar ingat sambil review. Kolenkim tidak beraturan, sel mati. Nah, ini salah ya. Kolenkim ini selnya hidup. Kalau yang selnya mati adalah sklerenkim. Jadi ini kolenkim dan sklerenkim ini susunannya kebalik. Kemudian silem tersusun rapat, no, dia bolong-bolong, bahkan rapat sih, tapi dia ada bolong-bolong, biasanya cirinya. Kemudian mengangkut hasil fotosintesis, nah ini fungsinya juga salah, karena gunanya adalah untuk mengangkut zat hara dan mineral dari akar ke daun. Gitu. Jadi yang salah di sini. Oke, baik, kita lanjut. Oke, 38. Ini juga sama tentang soal percobaan. Ini ada dia melakukan percobaan tentang tanaman pacar air ya, impatiens ya. Punya jumlah daun yang berbeda dan dia melakukan ya, ini dia mau lihat berapa banyak sih laju fotosintesisnya, berapa banyak dia menggunakan atau menguapkan air ya, air. Oke, ada tanaman A yang jumlah daunnya tidak ada, nggak punya daun. Tinggi larutannya selama 30 menit cuma berkurang 3 cm. Kemudian kalau yang sedikit daun ada 5, 5, dan 7, 30 menit baru 7. Kemudian kalau yang banyak daun dari 6, 9, 10. Jadi berkurangnya makin banyak ya. Faktor yang menyebabkan naiknya larutan berwarna. Jadi ini sebetulnya pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan tanaman itu tinggi laju penguapannya. Yang jelas laju penguapan atau transpirasi pada tanaman ya, ini didukung atau dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1 tekanan akar, yang kedua adalah batangnya berfungsi dengan baik atau enggak, kapilaritas batang, dan yang terakhir adalah jumlah daunnya. Jumlah daun. Kalau daunnya sedikit, tentu saja yang diuapkan akan sedikit ya. Tapi kalau daunnya banyak, penguapannya juga terjadi banyak sehingga air semakin cepat naiknya. Jadi jawabannya adalah semakin sedikit jumlah daun, semakin cepat larutan naik. Enggak. Diameter batang, enggak. Ini mungkin benar tapi tidak menggambarkan atau tidak ada datanya dalam soal. Kemudian jumlah daun, karena di daun terjadi penguapan dan fotosintesis. Berarti cukup jelas. Sini salah satunya adalah jumlah atau banyaknya daun. Makanya di sini. Oke. Nomor 39. Oke, ini jangan kaget dulu ngelihat ininya ya, apa namanya? PX-PX-nya ini. Kayaknya perhatikan hasil persilangan di hibrid kelinci bermata merah berambut hitam, berarti P ini merah, X
ini hitam, matanya merah, rambutnya hitam ya. Dengan kelinci bermata coklat, berambut putih, P kecil, X kecil, X kecil berikut. Gametnya sedemikian rupa, nih hasil persilangannya ya, hasil persilangannya seperti ini. Oh, ini berarti F2 ya. Jenis gamet yang terbentuk pada keturunan yang dicetak tebal, berarti dari P besar, P kecil, X besar ini gametnya apa? Nah, gametnya ini di sini tentu saja kita P besar sama ada P kecil. Nah, padanannya P besar ada X besar dan padanannya P kecil ada X besar. Sementara pada yang ini P-nya pasti sama, ya, cuman yang membedakan ada P yang dapat X besar, ada P yang dapat X kecil. Sehingga jenis gametnya adalah P besar X besar, P kecil X besar, P kecil X besar, dan P kecil X kecil. Jadi jawabannya yang ini benar gak? Iya, benar yang B. Jadi jangan kaget dulu. Ini sebetulnya sangat mudah nih karena hanya nyari gamet ternyata. Bukan nyilangin, tapi hanya nyari gamet. Dan yang terakhir, nomor 40 hari ini. Beberapa pekan ini, Pak Karta keluar masuk rumah sakit. Keluar mas. Ya, untuk melakukan cuci darah akibat ginjalnya tidak mampu menyaring darah dengan normal. Kenapa? Karena kadar glukosa darah Pak Karta sangat tinggi. Sehingga dokter menyarankan Pak Karta untuk diet terhadap makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi. Nah, sini pertanyaannya apa hubungan antara kadar gula darah dan diet makanan berkarbohidrat tinggi? Nah, di sini karbohidrat yang tinggi ini akan diubah menjadi gula. Ya, akan diubah menjadi glukosa karena karbohidrat ini adalah bentuk atau makromolekul. Ya, makromolekul dari glukosa yang single molekulnya. Ya, jadi kenapa kadar gula darah ini naik kalau kita makan makanan yang tinggi kayak karbohidrat? Karena tadi karbohidrat tinggi ini akan diubah menjadi glukosa oleh enzim pencernaan yaitu amilase. Sehingga jawabannya yang A. Nih, kalau yang B tidak menjawab ini ya, apa hubungan kadar gula darah? Nggak ada hubungannya ya. Ini dia ada hubungannya dengan ekskresi dan pencernaan. Kalau yang C ini dengan insulin, kerja insulin atau hormon yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula pada dalam darah. Kemudian yang D adalah ini dengan sistem ekskresi, nggak ngaruh juga. Jadi jawabannya 40 yang begitu. Mungkin segini dulu bahasan kita hari ini. Nanti filenya seperti biasa akan saya share di WA. Kemudian untuk pertanyaan juga bisa kita obrolin di WA bareng-bareng. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.